Bab 2131. Aksi dipercepat. Saat Armin mengakhiri kalimatnya, sebuah aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Meskipun ini adalah pertemuan video, tiga kepala keluarga seakan bisa merasakan tekanan yang datang dari Armin. Seketika, wajah ketiga kepala keluarga itu pucat pasi. Di satu sisi ada seorang master misterius dari desa Emperor, di sisi lain ada pemimpin aliansi pelindung. Kedua sisi itu adalah kekuatan yang tak bisa mereka hadapi. Aksi di tengah malam nanti, kalian boleh memilih untuk tidak ikut serta. Namun, pikirkan konsekuensinya dengan baik, kata Armin ketus. Aku tahu kalian takut pada master misterius yang telah menggulingkan markas besar aliansi pelindung, tapi aku bisa memastikan bahwa master tersebut bukan berasal dari desa Emperor. Mendengar itu, ketiga kepala keluarga menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut mereka, master misterius itu pasti berasal dari desa Emperor. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki kekuatan menggulingkan markas besar aliansi pelindung kalau bukan dari sana? Namun, Armin berkata sebaliknya, bahwa master misterius itu bukan berasal dari desa Emperor. Kepala keluarga Su bertanya dengan hati-hati, "Pemimpin, apakah kamu tahu siapa sebenarnya master misterius itu?" Kepala keluarga Bai dan kepala keluarga Qi juga menatap Armin, menunggu jawabannya. Armin mengangguk. Aku sangat yakin, jika dia benar-benar berasal dari desa Emperor, dia tidak akan hanya menggulingkan markas besar aliansi pelindung. Dia pasti sudah menghancurkan kalian semua juga. Sampai di sini saja, pikirkan baik-baik, salah langkah bisa berakibat fatal, lanjut Armin. Tengah malam nanti, aku tunggu kabar dari kalian. Setelah berkata demikian, Armin langsung memutuskan panggilan video. Ketiga kepala keluarga itu tampak sangat tegang. Tekanan yang diberikan Armin kepada mereka sangat besar, seolah memaksa mereka untuk memilih. Jika mereka memilih dengan benar, keluarga mereka akan bangkit. Tapi jika salah pilih, keluarga mereka akan menghadapi kehancuran total. Namun, dengan informasi yang mereka miliki saat ini, mereka tidak bisa memastikan apa yang harus dilakukan. Waktu terus berjalan, tetapi ketiga kepala keluarga itu masih belum bisa mengambil keputusan. Di tempat lain, di pertemuan video aliansi pelindung. Wajah Armin sangat suram, dia bertanya dengan suara dingin, apakah ada dari tiga keluarga besar yang memutuskan untuk membatalkan aksi tengah malam? Penjaga pertama yang berada di dekatnya segera menjawab, "Pemimpin, ketiga kepala keluarga itu masih ragu-ragu." Armin mendengus dingin. Jika ada yang memutuskan untuk membatalkan aksi, langsung aktifkan perintah pembantaian. Penjaga pertama terkejut mendengar ucapan Armin. Perintah pembantaian adalah perintah pembunuhan tertinggi dalam aliansi pelindung, yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemimpin. Sekali perintah ini dikeluarkan, agen tersembunyi di setiap keluarga besar akan segera melakukan tindakan pemenggalan terhadap kepala keluarga, lalu memilih kepala keluarga boneka. Armin berniat menggunakan perintah pembantaian dalam situasi ini, yang pasti akan menjadi masalah besar. Baik, penjaga pertama tahu Armin sedang marah, jadi dia tidak berani membantah dan segera menjawab. Di alam bawah bela diri kuno, keluarga Jiang. Jerry membawa tubuh tak bernyawa Songo kembali ke keluarga Jiang. Jaden, yang melihat ayahnya telah tiada, segera berlutut. Plak, 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 Jaden memukul kepalanya keras-keras ke tanah, hingga dahinya merah berdarah. Dengan suara penuh kebencian, Jaden berkata, mulai hari ini, keluarga Jiang di alam bawah bela diri kuno akan tunduk pada Tuan Jerry. Jerry menatap Jaden yang matanya memerah penuh dendam, lalu berkata dengan suara dalam, ayahmu tidak akan berkorban sia-sia. Setelah berkata demikian, sebuah aura mengerikan menyebar dari tubuh Jerry. Dia mengangkat pedang kaisar yang dipegangnya dan menebaskannya ke arah langit. Sebuah bayangan pedang kaisar raksasa melesat ke langit. Boom! Di bawah pandangan terkejut para anggota keluarga Jiang, cahaya pedang itu membelah langit di atas mereka, menciptakan celah besar. Tiba-tiba, aliran energi spiritual yang sangat kuat mengalir masuk melalui celah itu, memenuhi wilayah keluarga Jiang. Namun, ini baru permulaan. Jerry kemudian berseru dengan suara lantang, aku akan menempatkan formasi penyembunyi di keluarga Jiang. Seiring kata-katanya, sebuah jaring raksasa turun dari langit, menutupi seluruh wilayah keluarga Jiang. Para anggota keluarga Jiang kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa konsentrasi energi spiritual di udara tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Mulai sekarang, keluarga Jiang akan tersembunyi dalam formasi ini. Aku beri kalian waktu 1 tahun. Setelah itu,
kita akan menetapkan tatanan baru di dunia ini. Jerry melihat ke sekeliling orang-orang keluarga Jiang, sebelum akhirnya fokus pada Jaden. Jaden memandang Jerry dengan mantap, wajahnya penuh dengan keberanian. Dia mengangguk berat, ya. Sejak ayahnya menyerahkan seluruh keluarga Jiang kepada Jerry, tidak ada keraguan bagi Jaden untuk mematuhi perintah Jerry. Dia sadar bahwa dalam setahun ke depan, para master keluarga Jiang akan mengalami transformasi. Dalam konsentrasi energi spiritual yang begitu kental ini, bahkan seseorang yang dianggap sampah pun bisa menjadi jenius. Setahun adalah waktu yang cukup untuk membuat kekuatan para master keluarga Jiang melonjak secara signifikan. Jerry mengeluarkan sebuah cincin aksep dan memberikannya kepada Jaden. Di dalam cincin aksep ini, terdapat berbagai jenis pil yang aku racik, cukup untuk kalian berlatih hingga mencapai alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Jaden sangat gembira mendengar ini. Dia tahu Jerry mampu meracik pil, namun tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak pil sekaligus. Namun, ketika dia melihat isi pil di dalam cincin aksep, dia semakin terkejut. Di dalam cincin aksep, ada 100 butir pil tingkat 3, bahkan termasuk beberapa pil tingkat 3 tingkat lanjut. Tidak mengherankan Jerry berani mengatakan bahwa pil-pil di dalam cincin aksep sudah cukup untuk membuat para master keluarga Jiang mencapai alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Jaden yakin dengan konsentrasi energi spiritual yang meningkat secara drastis di keluarga Jiang, ditambah dengan bantuan pil-pil dari Jerry, dalam waktu setahun keluarga Jiang bisa melahirkan beberapa master yang melebihi alam surgawa kelas 3 tahap puncak. Sebelumnya, master alam surgawa kelas 3 tahap puncak sudah dianggap sebagai yang terkuat di dalam alam bawah bela diri kuno. Terima kasih, Tuan Jerry. Ucap Jaden penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Jerry. Teriak orang-orang keluarga Jiang serentak. Meskipun mereka tidak tahu betapa berharganya pil-pil yang diberikan Jerry kepada keluarga Jiang, hanya konsentrasi energi spiritual yang tiba-tiba meningkat membuat mereka begitu bersemangat. Jerry melangkah ke depan dan hampir seketika menghilang dari keluarga Jiang. Tidak lama setelahnya, berita tentang menghilangnya keluarga Jiang membuat dunia baru terkejut. Di markas cabang Aliansi Pelindung, di Provinsi Pusat, Armin tampak sangat marah. Mereka tukang makan saja. Bagaimana bisa keluarga besar seperti keluarga Jiang lenyap begitu saja? Cari mereka. Kita harus menemukan keluarga Jiang. Kemarahannya sangat ngeri, kepergian mendadak keluarga Jiang membuatnya merasa tidak nyaman. Segera beritahu kepala keluarga Su, Qi, dan Bailey, 5 menit lagi, mulai bertindak. Tanpa menunggu lama, Armin memberikan perintah kedua. Penjaga pertama berbicara dengan hati-hati, Tuan, bukankah dijadwalkan untuk memulai pada tengah malam? Masih ada 20 menit lagi. Armin berteriak marah, aku bilang beritahu mereka sekarang. Lakukan apa yang aku katakan, jangan omong kosong. Bersambung. Bab 2132 Keberhasilan atau Kegagalan. Di kediaman keluarga Bailey di dunia sekuler, 3 kepala keluarga Su, Qi, dan Bailey, tampak pucat pasi setelah menerima perintah Armin untuk bergerak dalam 5 menit. Wajah Bondan sangat muram, ia menghantam meja teh di depannya dengan keras. Meja teh mahal itu langsung hancur berkeping-keping. Ayah, kata Dipo dengan cemas, melihat Bondan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Armin baru saja memberikan perintah untuk bergerak dalam 5 menit. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada keluarga Chen, jelas dilakukan oleh master dari desa Emperor. Dalam situasi seperti ini, Armin yang memerintahkan mereka untuk mempercepat aksi hanya akan memprovokasi desa Emperor. Bondan tiba-tiba menatap Dipo dengan tajam dan bertanya, jika kamu adalah kepala keluarga Bailey, apa yang akan kamu lakukan? Wajah Dipo tampak suram saat menjawab, batalkan aksi. Hanya 2 kata, tetapi Bondan melihat tekad di mata putranya. Dipo melanjutkan, bahkan kepala keluarga Chen, Kason, dibunuh seketika oleh master misterius itu. Ini cukup menunjukkan bahwa dia adalah master dari desa Emperor. Dalam situasi seperti ini, jika kita tetap mengikuti perintah Armin dan menyerang wilayah perang dunia sekuler, itu sama saja dengan bunuh diri. Jika kita membatalkan aksi, kita hanya akan membuat Armin marah, bahkan mungkin memicu permusuhan dengan aliansi pelindung. Tapi jika kita tidak membatalkan aksi, ada kemungkinan besar kita akan menjadi target master dari desa Emperor. Pada saat itu, kelangsungan keluarga Bailey akan sangat diragukan. Jadi, kenapa kita tidak mempertimbangkan untuk membatalkan aksi ini?
Bondan tampak lega mendengar ucapan Dipo, lah menatap Dipo dengan penuh kepuasan. Kamu benar, membatalkan aksi hanya akan membuat Armin marah. Tapi jika kita tidak membatalkannya, kita mungkin membawa seluruh keluarga Bailey ke dalam kehancuran. Dipo langsung senang. Ayah, aku akan segera memberitahu semua orang bahwa aksi malam ini dibatalkan. Bondan mengangguk, lalu berbalik menuju sebuah paviliun kecil. Di dalam paviliun, seorang wanita parubaya dengan wajah anggun sedang memegang sepotong kayu di tangan kirinya dan sebuah pisau ukir di tangan kanannya, lah tampak tenggelam dalam pekerjaannya, mengukir kayu itu dengan penuh ketelitian. Bahkan ketika Bondan masuk, ia tidak menoleh sedikit pun. Bondan menatap wanita itu sejenak, kemudian duduk di sebelahnya dan menghela napas. Yirena, aku tahu kamu masih membenciku. Tapi kamu harus mengerti satu hal, bukan aku yang ingin mengurungmu. Ketika itu, kamu benar-benar melakukan kesalahan. Yirena tetap tidak mengangkat kepalanya, terus mengukir kayu di tangannya. Pisau ukir di tangannya sangat lincah, setiap ukiran seakan memberi nyawa pada kayu itu. Dalam beberapa puluhan ukiran, kayu itu berubah menjadi bentuk bayi. Di rak di belakangnya, ada 27 patung bayi serupa. Termasuk yang baru diukir, totalnya menjadi 28. 28 tahun sudah berlalu, Yirena menghela napas, menatap patung bayi di tangannya dengan penuh kelembutan. Bondan mengerutkan kening dan menatap Yirena. Aku sekarang bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkan kebebasanmu kembali. Yirena akhirnya menatap Bondan, tetapi dengan senyum sinis. Bondan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak suka berbelit-belit. Bondan mengangguk. Kami telah menemukan putramu. Mendengar itu, Yirena gemetar hebat. Matanya yang memerah menatap Bondan dengan intens, menggenggam patung bayi di tangannya dengan kuat. Setelah beberapa lama, ia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Bondan mengangguk. Dia baik-baik saja. Tingkat seni bela dirinya sudah mencapai alam surgawa kelas 1 tahap puncak, tapi kekuatannya tidak bisa diukur hanya dengan tingkat seni bela diri. Dengan kemampuannya sekarang, dia setara dengan master alam surgawa kelas 2 tahap tengah. Yirena terkejut, lah tidak menyangka bahwa putranya tidak hanya selamat, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu besar. Bondan melanjutkan, tidak heran dia adalah jenius seni bela diri dengan darah Bailey. Kecepatan latihannya sangat cepat. Yirena tiba-tiba menatap Bondan dengan tatapan mata yang berkilat-kilat penuh kemarahan. Kamu sebaiknya tidak punya niat buruk terhadapnya. Jika kamu menyakitinya, aku tidak akan melepaskanmu. Melihat reaksi besar dari Yirena, Bondan merasa sangat puas, lah tersenyum dan berkata, dia keponakanku sendiri. Bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Tenang saja. Yirena menatap Bondan dengan penuh kebencian, aku bersumpah, jika kamu berani menyakiti putraku, aku akan membuatmu menyesal. Bondan menjawab, tenang saja, aku tidak akan menyakitinya. Aku datang hari ini untuk memberimu kesempatan mendapatkan kebebasanmu kembali. Jika kamu bisa meyakinkannya untuk bergabung dengan keluarga Bailey dan mengganti nama keluarganya menjadi Bailey, aku tidak hanya akan membebaskanmu, tetapi juga akan membina dia dengan baik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi kepala keluarga Bailey. Yirena tertawa sinis, mimpi saja. Yirena tahu betul seperti apa saudara tirinya ini. Dulu dia dibawa kembali ke keluarga Bailey dan dikurung, itu semua atas perintah Bondan. Sekarang Bondan ingin putranya bergabung dengan keluarga Bailey hanya demi keuntungan. Meskipun dia tidak tahu alasan sebenarnya, dia bisa menebak bahwa putranya akan membawa banyak keuntungan bagi keluarga Bailey jika bergabung. Bondan menatap Yirena dengan tatapan penuh makna sebelum berbalik dan pergi. Entah mengapa, melihat senyum aneh Bondan saat pergi, Yirena merasa ada sesuatu yang tidak baik. Yirena mengepalkan tinjunya dengan erat, wajahnya penuh dengan kebencian. Bondan, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang membahayakan putraku. Setelah meninggalkan Yirena, Bondan mencari Dipo. Bondan berkata, mulai sekarang, semua urusan keluarga Bailey akan kamu putuskan. Aku harus pergi untuk sementara waktu. Dipo terkejut, ayah, kamu mau pergi. Sekarang adalah saat yang sangat krisis. Aliansi Pelindung telah memberikan perintah untuk bergerak dalam 5 menit, dan waktu itu sudah berlalu. Keluarga Bailey belum melakukan apapun, pasti akan membuat Armin marah. Dalam situasi seperti ini, sebagai kepala keluarga Bailey, Bondan malah akan pergi. Bondan menjawab serius, aku harus melakukan sesuatu. Jika berhasil, setidaknya kita bisa memastikan keluarga Bailey tidak akan hancur selama 100 tahun. Dipo bertanya,
Kalau gagal bagaimana? Mata Bondan berkilat tajam. Jika gagal, meskipun kita tidak bisa memastikan keluarga Bailey bertahan 100 tahun, setidaknya kita bisa mengatasi krisis saat ini. Bersambung.